Viral Andi, pemuda miskin tukang ngarit menolong CEO janda cantik yang mobilnya mogok di jalan sepi. Tapi saat ku antarkan pulang dia malah mengajakku begini. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja muncul di ufuk timur. Sinarnya menyapu perlahan hamparan sawah yang masih diselimuti embun pagi. Suara ayam berkokok bersahutan, menandai dimulainya hari baru di desa kecil itu. Di antara hijaunya padi yang bergoyang ditiup angin, tampak seorang pemuda berjalan pelan sambil memikul sabit dan karung kosong di pundaknya. Dialah Andi, pemuda sederhana berusia 23 tahun. Setiap hari, sejak fajar menyingsing, Andi sudah berangkat menuju sawah atau tegalan. Pekerjaannya adalah ngarit, mencari rumput segar untuk pakan sapi satu-satunya yang menjadi peninggalan almarhum ayahnya. Sapi itu tidak hanya menjadi hewan ternak, melainkan juga simbol perjuangan dan harapan keluarganya. Dari sapi itulah ibunya bisa menjual susu atau kadang menyewakannya untuk membajak sawah tetangga. Andi berjalan tanpa alas kaki, membiarkan tanah basah dan rerumputan menempel di kakinya. Bajunya sederhana, hanya kaos kusam dan celana panjang yang sudah banyak tambalan. Namun wajahnya tetap teduh. Senyumnya selalu hadir meski hidupnya tidak bergelimang harta. Sambil menyabit rumput, Andi teringat almarhum ayahnya. Seorang petani keras yang selalu menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras. Jangan pernah malu jadi orang miskin, Di. Yang penting kita jujur, kerja dengan keringat sendiri, dan tidak mengemis pada orang lain. Begitu pesan ayahnya yang masih ia genggam hingga kini. Setelah karungnya penuh dengan rumput segar, Andi memanggulnya pulang. Di rumah, ia sudah ditunggu oleh ibunya, seorang wanita tua renta yang selalu menyambutnya dengan senyum penuh kasih. "Capek, nak?" tanya ibunya pelan. Andi hanya menggeleng, lalu langsung memberikan pakan pada sapinya. Melihat sapi itu makan dengan lahap, hatinya terasa lega. Meski hidup dalam kesederhanaan, Andi tidak pernah mengeluh. Ia tidak iri pada teman-temannya yang merantau ke kota dan bekerja di pabrik. Baginya, selama ia bisa membantu ibunya, memberi makan sapi peninggalan ayahnya, dan hidup dari hasil keringat sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Namun, Andi tak pernah tahu bahwa takdir telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar jadi tukang ngarit. Sebuah pertemuan tak terduga di jalan sepi akan mengubah seluruh hidupnya. Andi berdiri di depan mobil mewah yang tampak begitu asing baginya. Mobil itu berkilau meski penuh debu jalanan. Sebuah pemandangan yang jarang ia lihat dari dekat. Jantungnya sempat berdegup cepat. Ia hanyalah pemuda desa yang terbiasa memegang cangkul dan sabit, bukan kunci pas dan peralatan bengkel. Namun, rasa iba melihat perempuan itu kebingungan membuatnya mengesampingkan keraguannya. "Kalau ibu berkenan, biar saya coba lihat mesinnya," ucap Andi pelan, penuh sopan santun. Perempuan itu, yang kemudian Andi ketahui bernama Maya, menatapnya sejenak. Rasa ragu sempat melintas di wajahnya. Bagaimana mungkin pemuda dengan pakaian lusuh, bau tanah, dan karung rumput di pundaknya bisa memperbaiki mobil mewah yang bahkan teknisinya pun jarang bisa disentuh orang sembarangan? Namun, tatapan mata Andi yang jernih penuh ketulusan membuat Maya akhirnya mengangguk. Dengan hati-hati, Andi meletakkan karung rumputnya di tanah, lalu membuka kap mesin. Asap tipis segera keluar, menyengat hidungnya. Ia mengibaskan tangan, lalu mulai menunduk memeriksa bagian demi bagian. Tangannya cekatan, sama seperti saat ia memperbaiki motor tua peninggalan ayahnya di rumah. Meski peralatan minim, ia punya insting kuat tentang mesin. Sepertinya kabel ini longgar," gumamnya pelan. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan obeng kecil yang sudah berkarat, alat yang selalu menemaninya ketika bekerja di sawah. Siapa tahu ada yang perlu diperbaiki. Dengan obeng itu, ia mengencangkan baut, memastikan kabel kembali terpasang kuat. Maya yang berdiri di samping hanya bisa memperhatikan dengan mata membesar. Ada rasa heran bercampur kagum. Seorang pemuda sederhana yang bahkan tidak bersepatu, tampak begitu percaya diri di hadapan mesin rumit itu. "Coba,
Bu, silakan nyalakan mesinnya, kata Andi, sambil mundur sedikit. Maya masuk ke dalam mobil. Tangannya gemetar saat memutar kunci kontak. Detik itu terasa panjang. Lalu, suara brum terdengar nyaring. Mesin mobil menyala dengan sempurna. Maya terperangah, lalu buru-buru keluar dari mobil. Astaga, mobil saya hidup lagi. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Tanyanya. Suaranya penuh kelegaan bercampur takjub. Andi tersenyum tipis, mengusap peluh di dahinya. Kebetulan saya terbiasa memperbaiki motor tua di rumah. Bu, mobil ini tidak jauh berbeda. Hanya kabelnya yang kendur. Maya terdiam sejenak. Matanya menatap Andi lebih lama. Ia tidak hanya melihat seorang pemuda miskin dengan pakaian lusuh, tetapi seseorang yang tulus, tenang, dan mampu memberikan pertolongan tanpa pamrih. Andi menutup kap mesin, lalu memungut kembali karung rumputnya. Kalau sudah tidak ada masalah, saya permisi dulu, Bu. Hati-hati di jalan. Ucapan itu membuat Maya tercekat. Belum pernah ia bertemu seseorang yang menolongnya dengan cara sesederhana ini, tanpa sedikit pun berharap imbalan. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada pemuda desa bernama Andi itu. Sebuah perasaan asing yang perlahan mengetuk pintu hatinya. Pertemuan singkat ini bukan sekadar mobil mogok yang kembali hidup, tetapi juga awal dari sebuah kisah takdir yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya. Setelah mesin mobil menyala kembali dengan normal, Maya berdiri di samping mobilnya dengan wajah lega. Seolah beban berat yang menyesakkan dadanya hilang begitu saja. Angin sore berhembus pelan, menyibakkan rambut hitam panjangnya yang jatuh ke bahu. Ia masih belum percaya bahwa seorang pemuda berpakaian lusuh, dengan tangan penuh tanah dan keringat, mampu membuat mobil mewahnya hidup kembali. Maya lalu membuka tas tangan kulit yang menggantung di lengannya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah dompet elegan berwarna merah marun. Dengan gerakan cepat, ia mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan, lalu mengulurkannya ke arah Andi. Ini untukmu. Anggap saja sebagai balas jasaku. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terjebak di sini sampai malam, ucap Maya tulus. Andi yang baru saja memanggul kembali karung rumputnya, tertegun. Ia menatap uang itu sejenak. Godaan itu begitu nyata. Uang sebanyak itu bisa ia gunakan untuk membeli beras, membayar utang kecil ibunya di warung, bahkan mungkin memperbaiki atap dapur yang sudah lama bocor. Namun, hati nuraninya menolak. Dengan sopan, ia menggeleng pelan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerimanya. Saya hanya membantu dengan ikhlas. Lagi pula, kalau ada orang yang kesusahan, kita harus saling menolong. Bukan begitu? Maya terdiam. Kata-kata sederhana itu membuatnya tersentak. Ia terbiasa hidup di dunia bisnis yang penuh dengan pamrih. Semua orang melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Namun hari ini, di jalan sepi desa, ia justru menemukan pemuda yang menolong tanpa meminta apapun. Benarkah kamu tidak mau menerimanya? Padahal uang ini mungkin bisa sangat berguna untukmu. Maya mencoba meyakinkan lagi. Suaranya sedikit lirih. Ada nada haru yang tak bisa ia sembunyikan. Andi hanya tersenyum kecil. Senyum tulus yang memperlihatkan betapa lapangnya hatinya. Terima kasih, Bu. Tapi saya lebih senang melihat Ibu bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Itu sudah cukup bagi saya. Sejenak, Maya hanya menatap wajah pemuda itu. Ada sesuatu yang berbeda pada Andi. Ketulusan yang jarang ia temukan pada orang-orang di sekitarnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemuda ini? Andi kemudian melangkah mundur, bersiap melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Namun Maya cepat-cepat menahannya dengan panggilan lembut. Tunggu, Nak, bolehkah aku tahu namamu? Andi berhenti, menoleh, lalu menjawab singkat. Nama saya Andi, Bu. Setelah itu, ia kembali melangkah pergi, meninggalkan Maya yang masih berdiri terpaku di samping mobilnya. Maya menatap punggung Andi yang semakin menjauh, membawa karung rumput di pundaknya. Ada perasaan hangat yang sulit ia jelaskan, seolah hatinya baru saja diketuk oleh kehadiran seorang pemuda sederhana itu.
Dalam dirinya, ia berjanji, pertemuan ini tidak boleh berhenti di sini. Cepat atau lambat, ia akan menemukan cara untuk kembali bertemu dengan Andi. Sementara Andi sendiri, berjalan dengan langkah ringan. Ia tidak sadar bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan hari ini akan membuka pintu besar yang mengubah seluruh hidupnya. Mobil Maya melaju kembali di jalan desa yang sepi. Namun pikirannya tidak tenang. Tatapannya sesekali kosong menembus kaca depan. Bukan karena jalanan sulit dilalui, melainkan karena bayangan wajah pemuda bernama Andi itu terus muncul dalam benaknya. Dia benar-benar berbeda. Gumam Maya pelan. Maya adalah seorang CEO sukses. Janda berusia 35 tahun yang terbiasa berurusan dengan orang-orang berkelas, pengusaha, investor, dan para karyawan ambisius yang selalu mengincar posisinya. Dalam dunia bisnis yang keras itu, ia jarang sekali bertemu orang yang melakukan sesuatu tanpa pamrih. Semua orang di sekitarnya selalu menghitung untung rugi, bahkan dalam hal sekecil apapun. Namun sore itu, di jalan sunyi, seorang pemuda desa dengan pakaian lusuh justru menunjukkan hal yang tidak pernah ia temui, ketulusan. Maya masih bisa merasakan tatapan mata Andi ketika menolak uang pemberiannya. Bukan tatapan sombong atau pura-pura rendah hati, melainkan keteguhan seorang pria sederhana yang benar-benar ikhlas menolong. Kata-kata Andi terngiang di telinganya. Kalau ada orang yang kesusahan, kita harus saling menolong. Itu sudah cukup bagi saya. Mobil mewahnya melaju dengan suara mesin halus, namun hatinya terasa bergetar. Entah mengapa, ada rasa hangat menyelinap perlahan, rasa yang jarang ia rasakan sejak lama. Setelah ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun lalu, Maya menutup rapat pintu hatinya. Ia sibuk membesarkan perusahaan, membesarkan anak semata wayangnya, dan menjaga reputasi. Baginya, cinta hanyalah masa lalu. Tapi kini, hanya karena seorang pemuda desa yang bahkan tidak mengenal dunia bisnis, hatinya yang beku perlahan retak. Sesampainya di rumah mewahnya di kota, Maya duduk termenung di ruang tamu. Ia memandangi secangkir teh yang mulai mendingin di meja. Andi, pemuda sederhana itu. Ada apa dengan diriku? Bisiknya lirih. Anaknya, seorang remaja perempuan bernama Alisa, sempat menghampiri. Mama, kenapa dari tadi melamun? Tanyanya polos. Maya tersentak, lalu tersenyum, mencoba menutupi kegelisahannya. Tidak apa-apa, sayang. Mama hanya bertemu orang baik di jalan tadi. Malam itu, meski tubuhnya lelah, Maya sulit memejamkan mata. Bayangan Andi yang berjalan memanggul karung rumput, dengan wajah penuh keikhlasan, terus menghantui pikirannya. Ia merasa harus kembali menemui pemuda itu. Bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih yang lebih layak, tapi karena hatinya berkata, pemuda itu istimewa. Sejak malam itu, Maya tahu, pertemuannya dengan Andi bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang membuat hatinya ingin mengenal pemuda sederhana itu lebih dalam. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan tak terduga di jalan sepi itu. Namun dalam hati Maya, bayangan tentang Andi tidak juga hilang. Setiap kali ia duduk di ruang kerjanya yang megah, ditemani tumpukan berkas dan rapat-rapat penting, ia selalu teringat pada wajah sederhana pemuda desa yang menolongnya tanpa pamrih. Rasa penasaran itu semakin besar hingga akhirnya ia memutuskan mencari tahu. Dengan bantuan salah satu stafnya, Maya berhasil menelusuri desa tempat ia bertemu Andi. Tak butuh waktu lama, ia pun sampai di sebuah rumah sederhana yang berdinding bambu dan beratapkan genteng tua. Halamannya dipenuhi rumput hijau dan sebuah kandang sapi kecil di samping rumah. Andi yang baru saja selesai memberi makan sapinya terkejut melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Dari dalam, Maya turun dengan pakaian sederhana, blus biru muda dan celana panjang putih, namun tetap memancarkan aura elegan. Bu, Ibu. Andi tercekat, hampir tidak percaya. Ada apa ya? Ibu sampai datang ke rumah saya. Maya tersenyum hangat. Aku datang untuk menemui kamu. Andi, aku ingin bicara. Ibunda Andi yang sedang menjemur pakaian pun menghampiri dengan wajah bingung. Silakan masuk, Bu. Rumah kami sederhana sekali. Jangan kaget. Ucapnya sopan. Maya menunduk hormat.
lalu mengikuti mereka masuk. Di ruang tamu kecil beralaskan tikar, Maya menatap Andi dengan penuh keyakinan. Andi, aku sudah lama mencari orang seperti kamu. Jujur, tulus, dan pekerja keras. Karena itu, aku ingin menawarkan sesuatu. Bagaimana kalau kamu bekerja denganku? Aku butuh sopir pribadi. Kamu hanya perlu mengantar jemput aku, dan tentu saja gajinya cukup besar. Andi terdiam, matanya membesar. Tawaran itu bagai mimpi. Ia hanya seorang pemuda desa yang sehari-hari ngarit. Tiba-tiba ditawari pekerjaan oleh seorang wanita kaya. Ia menunduk, bingung harus menjawab apa. Tapi, Bu, saya tidak pernah jadi sopir. Saya hanya terbiasa naik motor tua. Apa saya sanggup? Tanyanya ragu. Maya tersenyum menenangkan. Kamu bisa belajar. Andi, aku percaya pada kemampuanmu. Yang lebih penting bagiku adalah hatimu yang jujur. Ibunda Andi yang sejak tadi diam, akhirnya berkata lirih. Nak, mungkin ini kesempatan untukmu. Kita memang hidup pas-pasan. Kalau kamu bekerja pada ibu ini, setidaknya beban kita sedikit berkurang. Andi menatap ibunya, lalu kembali menatap Maya. Hatinya masih diliputi keraguan, tapi ada juga tekad untuk membantu sang ibu. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah, Bu. Kalau itu memang keinginan ibu, saya akan mencoba. Maya tersenyum lega. Terima kasih, Andi. Mulai besok, kamu resmi bekerja denganku. Saat itu, Andi tidak tahu bahwa keputusan sederhana untuk menerima pekerjaan ini adalah pintu menuju perubahan besar dalam hidupnya. Jalan yang akan membawanya bukan hanya pada dunia baru, tapi juga pada takdir cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Andi benar-benar berubah. Jika dulu ia hanya terbiasa membawa sabit dan memikul rumput untuk ternak, kini tangannya menggenggam setir mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Seragam sopir yang rapi melekat di tubuhnya, membuatnya tampak jauh berbeda dari pemuda desa yang dulu kerap diremehkan. Namun, perubahan itu tidak membuat Andi lupa diri. Setiap kali masuk rumah besar milik Maya, ia selalu menunduk hormat, menyapa para pembantu rumah tangga dengan ramah, dan tetap menjaga tutur katanya. Bagi Andi, bekerja di tempat megah bukan alasan untuk menjadi sombong. Maya yang awalnya menganggap Andi hanya pemuda desa biasa, kini diam-diam mulai memperhatikan ketulusan dan sikap rendah hatinya. Ada sesuatu dalam diri Andi yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Keteguhan hati dan kejujuran yang sulit ditemui. Di tengah dunia baru yang gemerlap, Andi tetaplah Andi yang sederhana. Dan justru itulah yang membuatnya mulai bersinar di mata orang lain. Hari demi hari berlalu, pekerjaan Andi sebagai sopir pribadi Maya semakin membuat mereka sering bersama. Setiap pagi Andi menjemput Maya di rumahnya dengan senyum ramah, membukakan pintu mobil dengan penuh hormat, lalu mengantarnya ke kantor. Sepanjang perjalanan, Maya diam-diam memperhatikan Andi dari kursi belakang. Ia terkesan dengan sikap tenang dan sabar pemuda itu, bahkan di tengah kemacetan kota yang sering membuat banyak orang kesal. Maya mulai menyadari bahwa Andi bukan pria biasa. Meski hanya seorang sopir, tutur katanya selalu sopan, pandangannya jernih, dan tidak pernah sekalipun ia mencoba melewati batas sebagai karyawan. Justru kesederhanaan itu membuat Maya sering merasa nyaman berada di dekatnya. Dalam hati kecilnya, Maya kagum pada cara Andi selalu mendahulukan ibunya dalam setiap keputusan. Pernah suatu kali, saat gajinya baru diberikan, Maya sempat melihat bagaimana Andi membeli obat untuk ibunya sebelum memikirkan dirinya sendiri. Ketulusan itu membuat hati Maya bergetar. Ia sering memikirkan Andi diam-diam, bahkan di luar jam kerja. Kenapa aku bisa merasa tenang setiap kali bersamanya? Batinnya. Padahal, status mereka jelas berbeda. Maya adalah seorang wanita sukses, berpendidikan tinggi, dan pemilik usaha. Sedangkan Andi hanyalah seorang pemuda sederhana dari desa yang dulu bekerja sebagai tukang ngarit. Namun, cinta memang tak pernah mengenal status. Benih perasaan itu tumbuh tanpa disadari. Maya mulai sering mencari alasan untuk berbicara dengan Andi, menanyakan pendapat kecil seperti rute perjalanan, atau bahkan sekadar menanyakan kabar ibunya.
Setiap kali Andi menjawab dengan nada tulus, ada rasa hangat yang sulit ia sembunyikan. Di sisi lain, Andi tetap menjaga dirinya. Ia sadar posisinya hanya seorang sopir. Walau hatinya mulai berdebar setiap kali melihat senyum Maya, ia selalu menahan diri agar tidak terlihat lancang. Ia hanya bisa bersyukur bisa bekerja dekat dengan wanita sebaik itu. Hari-hari pun terasa berbeda. Senyum Maya kini lebih sering muncul. Bahkan para pegawainya mulai menyadari perubahan itu. Sementara Andi, meski tak berani berharap banyak, diam-diam merasakan bahwa hatinya mulai berbicara lebih dari sekadar rasa hormat. Ada sesuatu yang tumbuh, indah, namun penuh rahasia. Hari-hari Andi di kantor Maya tidak selalu berjalan mulus. Meski ia dikenal rajin, jujur, dan penuh tanggung jawab, tetap saja ada sebagian pegawai yang memandangnya sebelah mata. Andi itu siapa sih? Baru masuk kerja, langsung dekat sama Bu Maya. Bisik salah satu karyawan dengan nada sinis saat melihat Andi mengantar berkas ke ruangan Maya. CK, jangan-jangan dia cuma cari muka biar dapat posisi enak. Dasar anak kampung. Timpal yang lain sambil tertawa meremehkan. Ucapan-ucapan itu bukan hanya sekali, tapi hampir setiap hari sampai telinga Andi panas. Namun bukannya membalas. Ia memilih menunduk dan terus bekerja. Baginya, menjaga harga diri dan nama baik Maya jauh lebih penting daripada meladeni cemoohan yang tidak ada gunanya. Godaan lain pun datang. Ada pegawai wanita yang mencoba merayu Andi, melihat ketampanan dan kerajinannya. Andi, kamu kan rajin sekali. Gimana kalau sekali-kali kita makan bareng? Biar nggak capek kerja terus. Ujar salah seorang pegawai dengan senyum genit. Namun Andi hanya menanggapinya dengan sopan. Terima kasih, Mbak. Tapi maaf, saya lebih baik fokus kerja. Sikap tegas itu justru membuat sebagian orang semakin iri. Mereka merasa harga diri mereka jatuh, karena perhatian Maya lebih sering tertuju pada Andi. Apalagi Maya kerap tersenyum setiap kali berbicara dengan pemuda itu. Heran, apa yang Bu Maya lihat dari dia? Cuma anak miskin. Tukang ngarit pula. Celetuk seorang supervisor dengan nada meremehkan. Kalau saya jadi Bu Maya, sudah saya pecat dari dulu. Gak level lah punya asisten kayak dia. Sahut pegawai lain. Meski begitu, Andi tidak pernah menunjukkan rasa sakit hatinya di depan mereka. Saat diejek, ia hanya menarik napas panjang lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Dalam hatinya, ia selalu berdoa, "Ya Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk tetap sabar. Jangan biarkan aku membalas keburukan dengan keburukan." Kesabarannya membuat Maya diam-diam semakin kagum. Ia tahu, tidak mudah bagi seseorang untuk tetap rendah hati ketika dihina habis-habisan. Justru disitulah Maya melihat ketulusan dan keteguhan hati Andi. Baginya, Andi bukan sekadar karyawan biasa, tapi seseorang yang mulai memberikan arti berbeda dalam hidupnya. Malam itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Mobil yang dikendarai Andi baru saja berhenti di depan hotel setelah perjalanan dinas dari luar kota. Sepanjang jalan, Maya sering mencuri pandang ke arah Andi. Hatinya berdebar-debar, seakan ada sesuatu yang ingin sekali ia ungkapkan, namun lidahnya keluh. Setelah turun dari mobil, Maya tak langsung melangkah masuk ke lobi. Ia berdiri di samping mobil, menatap langit malam yang bertabur bintang. Andi yang biasanya sigap, kali ini hanya berdiri kikuk. "Bu, mari saya antar masuk," ucapnya pelan. Namun Maya justru menggeleng. "Andi," suaranya bergetar, seolah menahan sesuatu yang lama dipendam. Pemuda itu menoleh, kaget dengan nada suara Maya yang berbeda dari biasanya. Ada kelembutan sekaligus keberanian di dalamnya. "Ada apa, Bu?" tanya Andi ragu. Tangannya masih menggenggam kunci mobil. Maya menarik napas panjang. "Aku tidak ingin lagi hanya melihatmu sebagai sopir. Selama ini kau bukan sekadar pekerja bagiku. Kau lebih dari itu." Ia berhenti sejenak, menundukkan kepala, lalu melanjutkan dengan suara hampir berbisik. "Aku jatuh hati padamu." Andi terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar hebat. Ia, seorang pemuda miskin yang biasa dihina orang, kini mendengar pengakuan cinta dari seorang wanita terpandang.
Rasa tidak percaya bercampur haru memenuhi hatinya. Tapi Bu, saya ini siapa? Hanya seorang pemuda sederhana, bukan orang yang pantas mendampingi Anda. Ucap Andi pelan, mencoba menahan perasaan yang sejak lama ia kubur. Maya mengangkat wajahnya, menatap Andi dalam-dalam. Aku tidak butuh harta atau gelar. Andi, aku hanya butuh hati yang tulus. Dan selama ini, hanya padamu aku merasakannya. Mata Andi mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam erat kunci mobilnya, mencoba menahan emosi. Sejujurnya, aku juga menyimpan rasa yang sama. Tapi aku takut, Maya. Takut dunia kita terlalu berbeda. Maya tersenyum tipis, lalu berkata dengan mantap, kalau cinta yang kita miliki tulus, perbedaan itu bukan penghalang. Justru itu yang akan membuat kita semakin kuat. Malam itu, di bawah langit berbintang, keduanya akhirnya saling mengakui perasaan yang selama ini mereka simpan. Perbedaan status sosial, hinaan orang, dan rasa takut seakan menguap, berganti dengan keyakinan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Hari itu langit tampak cerah, seolah ikut memberi restu pada dua insan yang hendak menyatukan hati. Maya berdiri anggun dengan kebaya putih sederhana, jauh dari kemewahan gaun pengantin yang biasanya ia kenakan di acara-acara resmi perusahaan. Tidak ada hiasan permata mahal, tidak ada pesta di hotel bintang 5, hanya sebuah rumah sederhana yang dipenuhi senyum hangat orang-orang terdekat. Andi, dengan setelan jas pinjaman dari sahabatnya, tampak gugup namun wajahnya bersinar bahagia. Ia tak pernah membayangkan, seorang pemuda miskin yang pernah tidur beralaskan kardus dan bekerja serabutan, kini berdiri di pelaminan bersama wanita yang dulu hanya bisa ia pandang dari jauh. Saat penghulu memandu ijab kabul, suara Andi sempat bergetar, namun ia berhasil mengucapkannya dengan lantang. Air mata menetes di pipi Maya ketika kalimat itu sah diucapkan. Beberapa orang masih berbisik-bisik, meremehkan pilihan Maya. Kenapa seorang CEO menikah dengan sopirnya? Bukankah banyak pria kaya yang lebih pantas? Tetapi Maya tidak goyah sedikit pun. Baginya, kebahagiaan bukan soal status, melainkan hati yang tulus menerima apa adanya. Ia melihat ketulusan itu pada Andi, jauh lebih berharga daripada harta dan jabatan. Acara resepsi berjalan sederhana. Hanya ada hidangan rumahan yang dimasak bersama oleh keluarga dan tetangga, meja panjang yang dihiasi kain putih polos, serta musik akustik dari anak-anak muda kampung. Namun suasana haru dan kebahagiaan yang terpancar membuat segalanya terasa begitu indah. Andi menggenggam tangan Maya erat-erat. Dalam hatinya ia berjanji, meski hidup mereka mungkin tak selalu mudah, ia akan bekerja keras menjaga dan membahagiakan istrinya. Aku mungkin bukan pria kaya, tapi aku akan selalu berusaha jadi suami terbaik untukmu, bisiknya lirih. Maya tersenyum sambil membalas genggamannya. Itu sudah cukup bagiku. Hari itu, Andi dan Maya tidak hanya resmi menjadi pasangan suami istri, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati mampu menembus batas status dan hinaan. Pernikahan mereka menjadi kisah sederhana namun penuh makna, yang kelak akan selalu dikenang bukan karena kemewahan, melainkan karena ketulusan. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi indah bagi Andi dan Maya. Rumah sederhana yang mereka tinggali dipenuhi tawa dan kehangatan. Meski Maya seorang CEO yang memiliki segalanya, ia justru merasa baru kali ini menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari rapat-rapat besar, bukan dari angka keuntungan yang tinggi, melainkan dari senyum tulus seorang lelaki sederhana yang kini sah menjadi suaminya. Andi, meski kini menyandang status sebagai suami seorang wanita terpandang, tidak pernah melupakan siapa dirinya dulu. Ia tetap bangun pagi, membantu merapikan halaman, bahkan masih sesekali turun ke sawah untuk membantu orang-orang desa yang dulu sering bersamanya. Orang-orang terkejut, namun sekaligus kagum. Andi tidak berubah, begitu bisik mereka. Justru ketulusan itulah yang semakin membuat Maya jatuh cinta. Maya pun ikut belajar banyak hal dari Andi. Ia yang dulu sibuk di dunia bisnis kini sering duduk di bel-bel bambu, mendengar cerita warga desa, makan dengan lauk sederhana, bahkan tertawa bersama anak-anak kecil yang berlarian di sawah. Sesekali ia menatap Andi dengan mata berbinar,
Seolah tak percaya betapa hidupnya kini jauh lebih bermakna. Malam-malam mereka sering diisi obrolan hangat. Andi berkata lirih, "Aku ini hanya orang biasa, Maya. Tapi aku janji akan selalu membuatmu bahagia." Maya menggenggam tangan suaminya, lalu menjawab dengan senyum penuh keyakinan. "Justru karena kesederhanaanmu itulah aku merasa istimewa. Aku tidak butuh harta. Aku butuh hati yang tulus. Dan aku menemukannya padamu." Tahun-tahun berjalan, kebahagiaan mereka tidak pudar. Andi tetap rendah hati. Maya tetap lembut meski keras di dunia bisnis. Keduanya saling melengkapi seperti langit dan bumi. Mereka membuktikan pada dunia bahwa cinta sejati tidak pernah memandang status, jabatan, atau harta. Dan di balik perjalanan panjang itu, Andi sering merenung. Dulu ia hanya tukang ngarit yang sering dipandang rendah. Kini ia menjadi suami seorang CEO yang cantik, baik hati, dan setia. Hatinya bergetar penuh syukur. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukan soal seberapa tinggi kita berdiri, melainkan dengan siapa kita berjalan bersama. Maya dan Andi pun menjalani hidup dengan cinta yang sederhana namun abadi. Sebuah cinta yang lahir dari ketulusan hati, dan akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa bahagia selamanya memang nyata bagi mereka yang percaya. Viral Andi pemuda miskin tukang ngarit menolong CEO janda cantik yang mobil